Tentang masalah Ba'alawi itu, nasab Ba'alawi. Oh, masalah nasab. Masalah nasab. Ini diklaim lagi. Nanti kalau diklaim semua, habis itu orang Indonesia. Sejarah kalian akan tenggelam. Sejarah kalian akan hilang, akan lenyap. Ditimbun oleh kebatilan-kebatilan kaum-kaum Ba'alwi, oknum-oknum Ba'alwi semacam itu. Masalah ini tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Dan tidak akan ada ujungnya. Bahkan yang ada di Yamannya sendiri itu masih mempertanyakan tentang masalah nasab, keabsahan nasab daripada Ba'alwi ini. Dari dulu sampai sekarang kan masih ada. Orang-orang yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dengan mengatasnamakan keturunannya Rasulullah atau mengeksploitasi keagungan sebagai zuriyahnya Rasul, itu zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Yaitu adalah ada di antaranya kasusnya adalah kasusnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang mirip-mirip dengan Ba'alwi. Walaupun saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu adalah Ubaidillah bin Ahmadnya Ba'alwi, tidak. Tetapi kasusnya mirip, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini menguasai Mesir dengan Afrika ini dengan mendirikan satu kerajaan Banu Fatimiyah. Ya. Itu 200 tahun dari abad ke-10 sampai abad ke-12. Ya. Dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah cucunya Rasulullah, pemegang sorga, pemegang syafaat, pemegang neraka. Mendoktrin masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun loh. Ya begitu doktrinasinya nggak ada yang masuk akal. Seolah-olah dia itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada malaikat, lebih hebat daripada para nabi dan para rasul, lebih hebat daripada Rasulullah. Sebagian daripada orang-orang mereka muhibbinnya itu menganggap bahwasanya keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini adalah sebagai orang yang kasyaf, yang bisa melihat ars, yang lebih hebat daripada wali, bahkan untung tidak dituhankan saja. Muncul di antara klan Ba'alwi yang mirip-mirip seperti keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang mengaku dirinya sebagai anak cucunya Rasulullah, mengagung-agungkan di atas kewajaran. Bahkan juga cerita-cerita yang sifatnya halusinasi juga diceritakan bahwa ada seperti inilah mbahnya dia bisa bertemu dengan Allah sehari 70 kali lah. Ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam lah. Ini mirip-mirip. Doktrinnya juga mirip-mirip. Artinya saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu datuknya Ba'alwi. Tetapi ini sifatnya mirip. Dan kasus seperti ini mirip. Dan ini terjadi. Tentang masalah nasab Ba'alawi, Gus. Di luar sana itu menurut sebagian ulama itu menyatakan untuk dihentikan. Itu bagaimana menurut panjenengan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Masalah nasab Ba'alwi polemiknya dihentikan. Ya, itu menurut ulama ya, beberapa betul, ulama ya, betul, Gus. Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya polemik nasab Ba'alwi ini tidak akan bisa berhenti. Oh gitu, Gus. Sebab apa? Sebab ini sudah jadi gerakan rakyat. Rakyat Indonesia sudah bergerak dan sudah memberikan asumsi, di mana asumsi itu adalah kesimpulannya ini nasab ini harus segera diselesaikan, bukan dihentikan. Karena sampai detik ini belum ada yang mampu menyelesaikan. Karena kasusnya akhirnya melebar. Terjadi ada makam-makam palsu yang berkaitan dengan habaib, ada doktrin-doktrin yang kadang-kadang tidak benar. Jadi menurut saya masalah ini tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Dan tidak akan ada ujungnya. Karena apa? Karena ini
masalah dari dulu sudah ada dan masalah ini nggak pernah berhenti. Dari zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya sering kali mengucapkan itu. Dari abad ke-8, abad ke-9, bahkan yang ada di Yamannya sendiri itu masih mempertanyakan tentang masalah nasab, keabsahan nasab daripada Ba'alwi ini. Bayangkan ulama-ulama zaman dahulu yang telah memberikan satu statement yang tajam tentang masalah nasab Ba'alwi. Bahkan ada sebagian ulama yang kontemporer, yang seorang Syarif, seorang Sayyid Al-Hasani, sampai dia menuliskan satu statement yang sangat tajam. Ibtalun nasab li ali Ba'alwi. Dengan paparan yang sangat tajam secara ilmiah, membatalkan nasab. Tapi kan masalah ini kan terus bergulir. Betul. Terus masih ada tetap. Dari dulu sampai sekarang kan masih ada. Betul, masih ada. Apalagi orang-orang yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dengan mengatasnamakan keturunannya Rasulullah atau mengeksploitasi keagungan sebagai zuriyahnya Rasul, itu zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Yaitu adalah ada di antaranya kasusnya adalah kasusnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang mirip-mirip dengan Ba'alwi. Walaupun saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu adalah Ubaidillah bin Ahmabnya Ba'alwi, tidak. Tetapi kasusnya mirip, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini menguasai Mesir dengan Afrika ini dengan mendirikan satu kerajaan Banu Fatimiyah. Ya. Itu 200 tahun dari abad ke-10 sampai abad ke-12. Ya. Dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah cucunya Rasulullah, pemegang sorga, pemegang syafaat, pemegang neraka. Mendoktrin masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun loh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kemudian kenapa sih kok ini diselesaikan? Karena pada waktu itu keturunan-keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini yang ada di Mesir dan Afrika ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan syariat dan jauh dari agama. Ya begitu, doktrin-doktrinasinya nggak ada yang masuk akal. Seolah-olah dia itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada malaikat, lebih hebat daripada para nabi dan para rasul, lebih hebat daripada Rasulullah. Sebagian daripada orang-orang mereka muhibbinnya itu menganggap bahwasanya keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini adalah sebagai orang yang kasyaf, yang bisa melihat arsy, yang lebih hebat daripada wali, bahkan untung tidak dituhankan saja. Penyelewengan atas nama keagungan zuriyah Rasul itu sudah jauh melampaui batas-batas agama. Sehingga ini akhirnya pada waktu itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu keturunannya itu mengklaim dirinya kebenaran mutlak, yang lain salah. Akhirnya bukan sekedar menyesatkan orang, membunuh, terjadi pembunuhan, pemerkosaan, perebutan istri-istri orang, perampasan harta-harta orang yang tidak bersalah. Nah ini terjadi. Sehingga pada waktu itu masyarakat Mesir dan masyarakat Afrika itu memerlukan satu solusi untuk menyelesaikan, bukan menghentikan. Ini gimana masalahnya? Sebabnya sebagian daripada masyarakat masih menganggap dia itu sebagai orang yang mulia, yang agung, tidak tersentuh oleh hukum. Maka di sini kemudian masyarakat mengadu kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menghancurkan mereka. Di antaranya menghancurkan kaum Salibis yang ada di Palestina dan menghancurkan Banu Fatimiyah yang ada di Mesir dan Afrika, yaitu adalah keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau biasa disebut Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi karena mengaku Imam Mahdi. Dihancurkan semua, buku-bukunya dibakar. Kenapa? Sebab karena isinya doktrinnya nggak benar. Ini doktrinnya nggak benar. Itu sudah dihancurkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan berdasarkan izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya. Udah ada ketegasan, udah dihadapi dengan satu kekuatan. Tapi kan masalah yang seperti ini kan nggak berhenti. Muncul di antara klan Ba'alwi yang mirip-mirip seperti keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib.
yang mengaku dirinya sebagai anak cucunya Rasulullah, mengagung-agungkan di atas kewajaran. Bahkan juga cerita-cerita yang sifatnya halusinasi juga diceritakan bahwa ada seperti inilah mbahnya dia bisa bertemu dengan Allah sehari 70 kali lah. Ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam lah. Ini mirip-mirip. Doktrinnya juga mirip-mirip. Artinya saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu datuknya Ba'alwi. Tetapi ini sifatnya mirip. Dan kasus seperti ini mirip. Dan ini terjadi. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Itu tetap terjadi. Bahkan padahal itu sudah yang namanya kitab-kitabnya sudah dibakar. Tapi nggak berhenti tuh masalah ini. Kebatilan ini nggak berhenti. Yang penting kebatilan ini bukan untuk dihentikan. Yang mampu menghentikan kebatilan dan maksiat hanya Allah. Tetapi kita ini memberikan modal kepada masyarakat. Memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kepada rakyat Indonesia. Khususnya warga Nahdlatul Ulama. Karena yang banyak jadi korban itu orang NU. Orang-orang yang muhibbin kepada Dzurriyyatur Rasul itu kan orang-orang NU. Tapi kan jadi korban mereka. Mereka didoktrin dengan doktrin ajaran yang tidak benar. Sebagian daripada oknum-oknum habaib ini kadang-kadang mendoktrin masyarakat nggak benar. Harus menghormati mereka. Sehingga terjadi pergeseran-pergeseran. Di antaranya apa pergeseran? Karena di situ ada nama sebagai cucunya Rasulullah. Jadi sehingga orang-orang yang mengikuti mereka, para muhibbinnya itu, kalau ada kiai yang dianggap bukan cucunya Rasulullah, tidak dihormati. Apalagi doktrin daripada habaib atau oknum habaib itu seperti itu. Bagaimana cara kasarnya dia bicara, menyebut nama kiai hanya namanya saja. Itu doktrinnya mereka. Kalau menyebut nama kiai daripada selain golongan mereka, jangan panggil kiai, jangan panggil sebut nama kebesaran, panggil namanya aja. Panggil namanya aja, sehingga manggilnya ketika habaibnya itu, oknum habaibnya manggil si, maka muhibbinnya manggilnya si semua. Manggil Kiai Imad si Imad, manggil Buya Said Akil si Said, manggil Buya Ma'ruf Amin si Ma'ruf. Sekarang saya tanya, itu batil apa hak atau batil? Batil. Hak apa batil? Batil. Hak apa batil? Batil. Apakah mau dibiarkan? Ini harus dihentikan. Dihentikannya bagaimana? Diselesaikan, bukan menghentikan mereka. Diselesaikan. Kalau urusan mereka, orang-orang semacam mereka, itu akan terus ada. Tapi minimal kita itu sebagai warga NU, sebagai pengurus NU dan ulama-ulama NU harus bisa memberikan pencerahan, pencerdasan terhadap rakyat dan masyarakat Nahdlatul Ulama. Begini loh yang namanya habaib, begini loh nasabnya, begini loh ceritanya. Dan dulu juga ada semacam habaib, semacam Ba'alwi. Begini loh cara menghadapinya. Jadi panduannya ada supaya masyarakat tuh bisa bersikap secara benar sesuai dengan rel-rel agama. Ini bukan masalah benci kepada Habib atau tidak. Tapi permasalahannya masalah itu. Lah kalau begitu seumpama itu berarti kita itu memecah belah umat. Loh, ini bukan at-tafriq bainal mu'minin, bukan memecah belah orang beriman, tapi at-tafriq bainal haqqi wal batil. Ini memilah-milah antara yang hak dan batil. Kebatilan dan hak harus dipilah. Dan masyarakat harus diajari, beri petunjuk. Ini loh, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Bukan menghentikan. Kalau masalah menghentikan nggak akan berhenti. Mau berhenti atau tidak, itu satu adalah urusan Allah. Nomor dua, urusan mereka mau berhenti atau tidak. Mungkin personality mereka ada yang mau berhenti. Tapi secara klan, semuanya Ba'alwi, saya yakin tidak akan berhenti. Dan akan ada orang seperti itu. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Zamannya Musailamatul Kadzab. Apakah berhenti? Sampai sekarang ada juga, muncul lagi. Jadi yang penting kita memberikan panduan kepada rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia itu jangan mau dibodohi dengan doktrin-doktrin mereka. Kita ini bangsa besar. Belanda itu mengubur dalam sejarah kebesaran Indonesia yang mampu menguasai 3/4 dunia. Dikubur. Padahal kita itu bangsa besar. Orang Jawa itu besar, orang Aceh itu besar, orang Sumatera itu besar, Kalimantan punya kebesaran. Sulawesi, Maluku, itu semua Nusantara itu punya kebesaran yang lebih di atas yang lain. Tetapi dikubur. Bahkan
sekarang sudah diracuni dengan doktrin-doktrin habaib yang seperti itu. Ba'ali seperti itu. Akhirnya masyarakat menjadi bodoh. Masyarakat akhirnya terkungkung. Masyarakat terpenjara mentalitasnya. Karena apa? Selalu didoktrin. Selalu dijajah dengan cerita-cerita semacam itu. Masalah syafaat. Kalau Anda tidak menghormati kami, maka tidak akan mendapat syafaat. Tidak akan masuk surga. Akan saya paksa kamu untuk masuk neraka. Kamunya siapa bisa maksa masuk neraka? Jadi ini adalah merupakan satu kasus yang harus diselesaikan. Mau berhenti mau tidak, yang penting Nahdlatul Ulama, PBNU khususnya dan ulama-ulama yang lain itu harus memberikan petunjuk. Jadi apa namanya? Yaitu adalah al-irsyad wa da'wah, memberikan petunjuk dan mengajak masyarakat bagaimana cara menghadapi Ba'alwi ini. Karena ini sudah luar biasa menurut saya. Doktrin-doktrinnya banyak melecehkan para kiai, para ulama, apalagi doktrin fitnah. Mari kita buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Sekarang saya tanya, Rasulullah itu mengajarkan fitnah apa tidak? Tidak. Tapi mereka mengatakan mari kita buat fitnah. Ada, saya lihat tuh YouTube-nya. Masya Allah. Nomor selanjutnya banyak makam palsu. Banyak cerita yang dibelokkan. Sejarah yang dibelokkan. Sudah dibelokkan, makamnya makam palsu, nggak ada isinya. Kadang-kadang ada yang makamnya kuda. Apakah ini bukan penyesatan terhadap rakyat? Ini harus diselamatkan rakyat tuh. Orang NU dan orang muslimin, muslimat, umatnya Rasulullah harus diselamatkan daripada doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran pengaruh-pengaruh mereka. Bukan sekedar itu saja. Masya Allah, makam ada memalsukan makam. Makamnya dihauli, sudah dipalsukan, diklaim lagi. Bahwa ini seperti ini. Nahdlatul Ulama tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi sekarang, Indonesia tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi mengatakan sekarang Madura itu adalah satu daerah khusus untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Purwakarta sejarahnya juga diklaim juga. Bahwa yang membabat tanah Purwakarta itu adalah golongan Habaib. Dibantah oleh sesepuhnya. Ini diklaim lagi, diklaim lagi, diklaim lagi. Nanti kalau diklaim semua, habis itu orang Indonesia. Sejarah kalian akan tenggelam. Sejarah kalian akan hilang, akan lenyap. Ditimbun oleh kebatilan-kebatilan kaum-kaum Ba'alwi, oknum-oknum Ba'alwi semacam itu. Lah ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi ini harus ada ketegasan dari pemerintah, dari PBNU, dari ulama-ulama. Bahwa seperti ini loh cara menghadapinya. Karena untuk menghadapi mereka itu harus memiliki kekuatan besar semacam Salahuddin Al-Ayyubi. Lah, kita juga harus punya kekuatan untuk bisa menghadapi, menyelesaikan itu semua, memberikan petunjuk kepada masyarakat. Kalau bisa menghentikan, walaupun tidak akan berhenti, tapi kita ikhtiar untuk menghentikan. Jadi tidak akan berhenti menurut Anda? Tidak akan berhenti, tidak akan ada ujungnya, kecuali kita harus menyelesaikan. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan untuk diberhentikan. Tidak akan bisa. Siapa ulama yang tidak akan bisa menghentikan itu? Nggak akan bisa. Itu karena apa? Itu sunnatullah di dalam rangka idharul batil. Yaitu adalah memunculkan kebatilan di depan kalian semua supaya kalian tahu bahwa ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi seperti itu. Ataupun seumpama mereka dengan adanya polemik dan adanya pembahasan ini marah, ya silakan saja, nggak apa-apa. Wong kita tidak niat menyakiti siapapun. Kita hanya ingin memberikan pencerahan terhadap rakyat. Kenapa sih? Ya kan karena ente sendiri. Karena yang dibuat doktrinnya doktrin ente sendiri. Karena sikap-sikap ente sendiri. Dan ini sudah memiliki satu kekuatan. Mereka sudah merambah ke arah politik. Dan mereka sudah menjelek-jelekan bangsa kita. Sudah menjelekkan lambang-lambang negara kita. Presiden dijelekin. Ada lagi kemudian bendera yang dijelekin. Ada lagi yang lain juga lagu-lagu dipelesetin. Budaya, adat budaya kita. Budaya Jawa, budaya Madura. Sampai budaya Sunda. Sampai budaya-budaya yang ada di Sumatera, di Kalimantan. Dijelek-jelekin. Ini masalah yang sudah diselesaikan oleh para ulama, para wali zaman dahulu. Ini sudah bongkar, diacak-acak oleh oknum-oknum Ba'alwi, dan ini harus dihadapi. Ini masalah kebangsaan yang besar. Kalau tidak, hancur bangsa ini. Kalau tidak, rusak rakyat ini.
Kalau seandainya kita tidak menyelesaikan, kita hanya menonton kebatilan, berarti kita syaitanun ahros. Berarti kita setan bisu. Sungguh ada kebatilan tapi kita diam. Ataupun mereka marah-marah, ya biarkan saja. Kalau Anda marah berarti Anda seperti Fir'aun. Karena kalau seperti Fir'aun kan berarti otoritas yang dimainkan. Kamu itu muridnya saya. Oh, kamu itu muridnya saya, tidak lebih besar daripada saya. Kamu itu diajari oleh saya. Dan akhirnya ada ancaman-ancaman. Fir'aun kalau begitu. Itu yang dimainkan oleh Fir'aun. Karena kata Fir'aun mengatakan, ya Musa, alam nurabbika fina walida, walabithna fina min umrika sinin. Bukankah kamu itu sudah diberikan aku kehidupan bersama dengan kami. Hidup bareng di rumah, bareng di rumah itu bareng. Bahkan kamu itu sudah saya anggap anak. Ya kan? Dan kamu tuh bersama kami sudah lama. Kenapa kamu sekarang malah menggugat saya? Masalah ketuhanan saya termasuk kamu ingin membebaskan Bani Israel. Akhirnya Fir'aun marah. Ini satu otoritas yang dimainkan. Nomor dua adalah ancaman. Ya Musa, la ini takhadna ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu sekali lagi bicara tentang masalah Tuhan selain saya terpaksa akan saya penjara kamu. Jadi ini otoritas dimainkan, ancaman dimunculkan. Ini gaya Fir'aun. Jadi kalau debat logika kalah dengan keiman, ya itu aja dengan logika kalah dengan keiman. Kemudian akhirnya malah otoritas dimunculkan. Yang menciptakan kiai-kiai adalah Habib. Habib itu begini. Ya kan? Bahwa ini orang begini. Pesantren kalau nggak ada Habib begini. Seolah-olah Islamnya goyah. Seolah-olah kalau seumpama nggak ada Habib maka Indonesia tidak akan Islam. Padahal Habib datang abad ke-19. Jadi ya kan? Habib itu segala-galanya. Habib itu datang abad ke-19. Sementara kita sudah Islam semua. Ya kan Islam semua. Habib datangnya abad ke-19. Kita sudah Islam. Jadi artinya itu otoritas begitu adalah otoritas omong kosong. Satu. Nomor dua, diancam. Awas kamu seperti ini kamu akan masuk neraka, nggak dapat syafaat. Ancaman. Gaya seperti ini adalah gaya Fir'aun. Itu maksud saya seperti itu ya. Ya itu. Jadi jangan dilakukan lah. Kita ya jangan gaya Fir'aun lah. Kemudian kembali kepada tadi, maka itu tidak akan bisa dihentikan. Karena itu gerakan rakyat, dan ini harus rakyat dan warga Nahdliyin dan umat Islam, umatnya Rasulullah harus diselamatkan dari pengaruh-pengaruh dan doktrin-doktrin klan Ba'ali yang tidak benar. Jadi harus ada keputusan tegas dari ulama-ulama Indonesia, ulama Nusantara, baik NU ataupun Muhammadiyah dengan Al-Irsyad. Siapa itu Ba'ali? Bagaimana itu sejarahnya? Ungkapkan yang jujur aja. Bukan karena benci atau tidak benci, bukan itu. Tapi yang jujur aja, harus perlu kejujuran. Jadi itu baru setelah ada keputusan, maka keputusan itu akan menjadi panduan manfaat bagi kita dan manfaat bagi umat Islam dan bagi generasi yang akan datang pun akan manfaat. Kan seperti itu. Ya, kira-kira begitu.